Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya habib ilahil alamin. Assalamualaikum ya man arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin. Assalamualaikum ya imamal muttaqin. Assalamualaikum ya sayyidal mursalin. Assalamu ala qurrata aini rasuli rabbil alamin. Assalamu ala amiril mu'minin. Assalamu ala sayyidi syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam bahasa Arab, kata sholla itu artinya dua. Satu sholat. Kalau saya mengucapkan saya sedang sholat atau saya mau sholat, itu kita dalam bahasa Arabnya kita menyebut usolli. Saya mau sholat atau saya sedang sholat. Perintah sholat kalau untuk seorang sholli, kalau untuk banyak orang shollu. Tapi dalam Al-Quran kata shollu bukan hanya berarti disuruh sholat, shollu juga berarti disuruh membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat membacakan sholawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kepadanya dan ucapkan salam kepadanya dengan ucapan salam yang sesungguhnya. Itu salah satu makna. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ini sebelum azan, alhamdulillah di sini juga saya dengar sebelum adzan subuh sering dibacakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dalam sabihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sabisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an akhwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafati dzikra sadzakaru may yakhsha wa yatajannabuha al ashqal ladzi yaslan narul kubra la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Berbahagialah orang-orang yang zakat, wa dzakara isma rabbih, dan menyebut nama Tuhannya, fasalla pakai fa di situnya. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadi kalau dia ingat nama Allah, maka ia salat. Kalau diartikan itu salat. Jadi ada orang bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaihi, itu cucu Rasulullah. Apakah artinya salat di situ itu salat? Wa dzakara isma rabbih fasalla. Berbahagialah orang-orang yang mensucikan dirinya. Siapa yang mensucikan dirinya itu?
yang ketika disebut nama Allah langsung ia sholat. Kata Imam Ja'far, berat itu, tidak akan ada orang yang bisa melaksanakannya. Kalau disebut nama Allah, fasolla, kemudian dia sholat. Kalau sholat itu diartikan sebagai sholat. Tapi yang dimaksud ialah setiap kali kita menyebut nama Allah, maka selanjutnya kita harus membaca sholawat. Itu tidak berat. Coba kalau qad aflaha man tazakka, berbahagialah orang yang mensucikan dirinya, wa dzakarusma rabbih, dan ingat nama Tuhannya, fasolla, kemudian ia sholat. Berat. Kita semua tidak akan sanggup itu. Ingat nama Allah langsung sholat. Setiap kali zikir kita sesudah itu sholat. Itu tidak mungkin. Jadi kata sholat di situ sama dengan kata sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi sebagai tanda kita sebagai orang muslim, kita ketika disebut nama Allah, kita ingat untuk membaca sholawat kepada Nabi. Itu anak-anak di sini diperkenalkan pada acara Maulid Nabi itu supaya mereka untuk selanjutnya, ini generasi demi generasi akan mengisi masjid ini tanpa kita ketahui. Satu saat ketika saya kampanye, tiba-tiba muncul ada orang dari perkebunan, dia menjadi pemimpin perkebunan. Dan dia bercerita bahwa dia sering datang ke Masjid Al-Munawwarah dulu ketika dia jadi mahasiswa di Unpad. Kemarin itu untuk hari Selasa besok, itu ada jenderal di Mabes TNI mengundang saya untuk memberikan pengajian di situ. Dan Pak Jenderal itu bercerita bahwa dia dahulu ngaji di Masjid Al-Munawwarah ketika ia masih menjadi mahasiswa ITB waktu itu. Istrinya jamaah juga di Masjid Al-Munawwarah. Dan perlahan-lahan satu generasi demi generasi itu yang saya temui di tempat kampanye saya itu sudah putih seluruhnya rambutnya. Ada sekarang direktur musim geologi itu udah putih rambutnya. Bukan hanya rambutnya aja, kumisnya semua udah putih. Dan dulu ngaji juga di Masjid Munawwarah. Nah, kita ingin yang melanjutkan tradisi wa dzakarusma rabbih fasolla itu bersambung dengan anak-anak kita di sini. Karena kalau kata Iqbal itu Dr. Muhammad Iqbal, bukan Iqbal anak saya. Dr. Muhammad Iqbal dari Pakistan yang menulis buku The Religious Construction, rekonstruksi agama. Dia katanya dalam hari-hari akhirnya kalau disebut Madinah berlinang-linang air matanya. Ya Allah, kata, kalau engkau bangkitkan aku di hari kiamat ini, jauhkan dari Al-Mustafa. Jangan dekatkan aku dengan Al-Mustafa. Karena aku malu mengaku sebagai umatnya, sementara hidupku bergelimang dosa. Iqbal merasa dia belum cukup memperkenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan konon entah kenapa sampai akhir hayatnya dia tidak sempat haji karena kesibukannya. Jadi kalau disebut Madinah berlinang-linang air matanya, karena di Madinah itu ada menara hijau, yang dibalik menara hijau itu dikebumikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenangannya kepada Rasulullah. Sekarang ini orang modern lucu juga. Umat-umat Islam yang berada di daerah yang bukan daerah mayoritas Islam, daerah yang minoritas Islam, misalnya di Eropa atau di Amerika, mereka rindu pada acara-acara maulid ini. Mereka rindu untuk menyampaikan nama Rasulullah di tengah-tengah orang banyak. Maka pada pertandingan di Dortmund,
Dortmund itu nggak tahu di Jerman, pokoknya di Eropa udah pasti. Dicek nanti di Google. Di Dortmund ada pertandingan sepak bola, stadion penuh sesak. Tiba-tiba pada waktu istirahat atau pada satu kemenangan satu jurusan, tiba-tiba dari jauh ada konfigurasi penonton itu dengan mungkin dengan bendera atau dengan kain. Dari jauh penonton di situ menyampaikan ya Habibi ya Rasulullah, dan kemudian terdengar suara bersama-sama Tola'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Saya terharu juga menyaksikan itu. Mereka ingin memperkenalkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah orang dalam tanda petik orang kafir. Mereka ingin memperkenalkan nama Rasulullah. Masih kata Dr. Muhammad Iqbal, kebanggaan kita hanya nama dia, yaitu hanya nama Rasulullah yang menjadi kebanggaan kita, yang ingin kita perkenalkan kepada seluruh dunia. Kemarin itu ada pertandingan tinju kelas ringan, tapi tinjunya tinju bercampur, mixed, gaya bercampur di Amerika. Pemenangnya namanya Habib Nurmagomedov. Tapi sekarang kejuaraannya itu ditahan. Uang hadiahnya juga ditahan oleh panitia. Karena tiba-tiba setelah dia jadi juara, dia mendengar umpatan dan cacian. Sudah sering dia diejek. Biasalah untuk menjatuhkan mental. Ini udah menang juga, dia masih diejek-ejek dan dia bertahan. Sampai satu saat orang itu mengejek, itu bukan hanya mengejek Islam, dia mengejek nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini singa dari Dagestan itu meloncat dari panggungnya, dia kejar orang yang menghina Rasulullah itu. Dan akibatnya pertandingan tinjunya ada yang diharapkan diulangi kembali. Duitnya ditahan. Bapaknya marah-marah, kamu kurang sabar. Dan dia berkata dalam wawancara ke wartawan, dia sudah menghina agamaku, kata dia. Dan aku tidak tahan lagi. Dan itu terjadi di bulan Maulid sekarang ini. Mungkin seminggu yang lalu. Jagoan ini tahan dipukul dengan bantingan mungkin. Ditabrak truk juga kayaknya dia tahan. Karena tubuhnya besar. Tapi dia tidak tahan kalau nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sudah menjanjikan bahwa nama Rasulullah itu akan ditinggikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Kami akan angkat namamu, kami tinggikan namamu. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh menghina Rasulullah. Malah sekarang banyak orang barat menulis tentang kebohongan Rasulullah, bahwa Rasulullah itu tokoh teroris yang pertama. Tapi namanya akan tetap semakin harum. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kita juga mempunyai kewajiban untuk senantiasa mengharumkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mudah mengharumkan nama Rasulullah itu supaya tidak dilupakan ialah memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menyuruh kita memperingati para nabi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Peringatilah kasih sayang Allah kepada hambanya yang bernama Zakaria. Waktu itu Zakaria berdoa kepada Allah, ya Allah, ini sudah rapuh tulangku, sudah penuh uban kepalaku, dan istriku mandul, berilah kepadaku seorang anak. Itu disuruh diperingati berita ketika Allah memberitahukan kepada Zakaria bahwa ia akan punya anak yang namanya Yahya. Begitu turun ayat, Yahya keluar, Allah memerintahkan kepada Nabi Zakaria supaya menyampaikan kepada anaknya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Kemudian setelah itu Allah berkata, wadhkur fil kitabi Maryam
Dan peringatilah dalam Alkitab tentang Maryam. Yang dimaksud bukan memperingati Maryamnya, tapi memperingati kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Sekarang sudah tidak ada lagi yang memperingati kelahiran Nabi Yahya, karena kita juga tidak tahu kapan lahirnya. Memperingati Nabi Isa sekarang malah sudah diharamkan, memperingati hari lahir Nabi Isa. Walaupun dalam surat Maryam itu Nabi Isa mengucapkan selamat hari lahirnya kepada dia. Nabi Isa berkata, "Salamun alayya yauma ulidtu." Selamat bagiku pada hari aku dilahirkan. Itu dicontohkan dalam Al-Quran. Jadi apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu harusnya kita jalankan. Saya tidak tahu yang mengharamkan mengucapkan selamat hari Natal itu dalilnya apa. Kalau ada bapak-bapak yang tahu, tolong beritahu sama saya. Kalau Allah mencontohkan, lihat itu Nabi Isa sendiri mengucapkan salam. Salamun alayya yauma wulidtu. Salam bagiku pada hari aku lahir. Wulid, lahir itu dalam bahasa Latinnya Natal. Hari itu disebut dies. Hari Natal disebut dalam bahasa Latin dies natalis. Makanya ada hari lahirnya universitas masih pakai bahasa Latin dies natalis. Jadi sebetulnya orang yang pertama mengucapkan selamat hari Natal ialah Nabi Isa alaihissalam sendiri. Salamun alayya yauma wulidtu. Salam bagiku pada hari aku dilahirkan. Kita memang harus memperingati para tokoh-tokoh suci itu, para penyebar kebenaran, para contoh teladan agung sepanjang sejarah. Misi kita sekarang ini ialah memberikan beberapa contoh teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan orang berdatangan setelah Rasulullah meninggal dunia dari Syam, kalau sekarang itu masuknya Irak, Syria, Yordania, itu berdatangan orang dari luar kota Mekah ingin tahu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Mereka datang kepada istrinya yaitu Aisyah yang masih hidup waktu itu. Akhbirini, katanya. Ya ammati, ada yang menyebut duhai bibiku, ada yang menyebut ya ummi, karena Siti Aisyah itu adalah ummahatul mukminin, ibunya kaum mukminin. Bagaimana keadaan Rasulullah itu dulu? Dan Aisyah setelah menarik nafas panjang dalam kerinduannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya pada akhir hayatnya kerudung Aisyah itu basah selalu dengan air matanya, karena ia mengenang pernah meninggalkan perintah Rasulullah dan perintah Al-Quran untuk waqarna fi buyutikunna wala tabarujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tapi di akhir hayatnya beliau menangis. Dan ketika ditanya bagaimana Rasulullah itu, Aisyah menjawab pendek dengan linangan air mata kerinduannya, kana kullu amrihi ajaba. Semua perilaku Rasulullah itu indah, semuanya indah. Fa akhbirini bi'ajaba ma ra'aitih. Kalau begitu, kata ini, yang tanya itu seorang sahabat yang namanya Urwah bin Zubair, yang memang pernah bibi kepada Aisyah. Dia putra Zubair. Urwah bertanya, fa akhbirini bi'ajaba ma ra'aitih. Kalau begitu beritakan kepada aku apa yang paling indah dari tingkah laku Rasulullah yang pernah kau alami. Lalu Aisyah berkata, satu malam ia membangunkan aku dan ia berkata, ya Aisyah,
i'zani li an ata'abbada rabbi. Hei Aisyah, izinkan aku untuk beribadah kepada Tuhanku. Beliau untuk sholat tahajud meminta izin istrinya. Siapa yang tidak mengatakan itu yang paling indah? Karena dalam meminta izin kepada istrinya, di situ tersimpan cinta dan penghormatan. Dia minta izin kepada istrinya untuk sholat malam. I'zani li an ata'abbada rabbi. Lalu kata Aisyah, uhibbu qurbak. Aku senang kau di dekatku. Wa uhibbu ibadata rabbik. Dan aku senang juga engkau beribadah kepada Tuhanmu. Pada saat yang lain orang datang lagi kepada Aisyah. Ibu, kata, ya ummal mu'minin, wahai ibu kaum mukminin, ceritakan kepada aku tentang Rasulullah. Akhlak Rasulullah aja. Bagaimana akhlak Rasulullah itu? Kata Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya itu Al-Quran. Jadi kalau kamu ingin melihat akhlak Rasulullah, akhlaknya itu Al-Quran. Tapi kan orang bingung, Al-Quran itu tebal. Yang mana itu akhlak Rasulullah? Kata mereka, kata Aisyah, akhlak Rasulullah itu, apakah kamu pernah membaca qad aflahal mu'minun? Ya, saya membaca itu. Itulah akhlak Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Itu akhlak. Kalau kita ingin tahu akhlak Rasulullah, bacalah ayat itu. Dia adalah orang yang sama sifatnya dengan seluruh kaum mukminin, yang akan berbahagia di dunia dan di akhirat, yaitu yang sholatnya khusyuk, yang dia tidak mau berbicara yang tidak perlu atau menghindari perbuatan yang tidak perlu, dan dia yang mengerjakan zakatnya, dan dia yang memelihara kehormatannya kecuali kepada istrinya atau budak-budak yang ada dalam tanggungannya, dan seterusnya. Jadi Aisyah bercerita dengan menunjuk kepada Al-Quran. Pada zaman Umar bin Khattab, ada orang datang kepadanya, ya Amiral Mukminin, ceritakan kepada kami tentang Rasulullah. Kata Umar bin Khattab, tanya Bilal. Dia itu paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal memang sangat mencintai Rasulullah. Beliau muazin Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Bilal itu tidak azan lagi. Malah dia berangkat ke Syria. Sampai sekarang kuburan Bilal itu di Damaskus. Jadi kalau bapak-bapak yang mau umroh atau ziarah, coba dong sekali-kali ziarah itu ke Syria. Ini yang ziarah itu, kemarin ada yang ziarah itu ke Masjidil Aqsa, ke Ashabul Kahfi di Yordan, terus ke Masjidil Aqsa, terus ke Mesir. Di Mesir yang dia ziarahi ialah kuburan Fir'aun. Namanya piramid. Situ selfie malah, bahwa dia termasuk pengikut Fir'aun. Astagfirullah. Pokoknya dia berkunjung ke kuburan orang yang dikaguminya. Ya. Di situ ada kuburan Sayyidah Zainab, salah seorang di antara cucu Rasulullah. Dah berangkat ke sana, mereka berangkat ke pasarnya aja. Sayang sekali mereka kehilangan berkah dari orang-orang yang menjadi teladan kita. Nah, kalau ke Syria, orang yang mau adzan itu harus dapat izin dulu dari Bilal. Jadi ada kuburan Bilal. Pernah datang ke situ dan tiba-tiba di situ ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata supaya Bilal meridhoi dia untuk menjadi pelanjutnya. Kalau Bapak percaya atau tidak, ya.
Ziarahlah ke situ. Saya tidak adan di situ, jadi jangan suruh saya adan sekarang, suara saya jelek. Tapi coba kalau saya adan di situ. Kembali lagi kepada Bilal. Bilal itu kesian. Dia meninggalkan Madinah. Mungkin tidak tahan dengan duka cita karena kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia pergi ke Damaskus. Tapi belum lama di situ, baru beberapa bulan, 3 bulan kalau saya tidak salah, dia mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Rasulullah berkata, ya Bilal, limadza jafaitani, kenapa engkau sudah mengabaikan aku? Kata Bilal, gimana aku mengabaikan engkau ya Rasulullah? Bukankah aku selalu wa dzakarasma rabbih fasalla, setiap kali disebut nama Allah aku ucapkan solawat kepadamu. Bagaimana aku melalaikan kamu? Kau tidak berkunjung kepadaku. Subuh-subuh segera sesudah salat, Bilal membawa kendaraannya berangkat langsung ke Madinah. Dia disambut di Madinah oleh banyak orang yang merindukan suara azan Bilal ketika ada Rasulullah. Semua meminta Bilal untuk azan. Bilal tidak mau. Aku takut aku tidak bisa menyelesaikan azanku, kata dia. Lalu akhirnya Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah putri Nabi, menyuruh ia azan. Nah, aku tidak bisa menolak keluarga Nabi, kata dia. Lalu subuh itu dia naiklah bagian yang tinggi dari tembok masjid itu, dan dia berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara Bilal kedengaran lagi, dan seluruh Madinah berguncang dengan tangisan. Mereka mengenang bahwa azan itu emang azannya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bilal memang betul sampai asyhadu an la ilaha illallah, nah sampai asyhadu anna Muhammad, dia berhenti sama sekali. Dan dia tidak melanjutkan azannya. Dia tidak tahan menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Umar menyuruh, tanyalah kepada Bilal. Kata Bilal, tanyalah kepada Ali, karena dia lebih dekat kepada Rasulullah ketimbang aku. Awalnya sih tanyalah Sayyidah Fatimah, tapi kata Sayyidatuna Fatimah, tanyalah Ali. Dan Imam Ali kemudian tanya sama dia. Jadi dia minta, jelaskan kepada kami Rasulullah. Falamma sa'ala Aliyan anhu, ketika dia bertanya kepada Ali tentang Rasulullah, Ali berkata, sifli mata'ad dunya hatta asifa laka akhlaqa. Coba jelaskan kepadaku keindahan dunia ini. Mata'ud dunya, jelaskan kepadaku keindahan dunia ini. Dan si laki-laki itu terkesima. Kata dia, hada layatayassar li, sulit bagiku menggambarkan betapa indahnya dunia ini. Kata Ali, bagaimana mungkin engkau tidak memberikan, engkau ajizta an wasfi mata'i dunya, kau tidak mampu menjelaskan keindahan dunia. Padahal apa kata Allah tentang keindahan dunia? Qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah bahwa keindahan dunia ini kecil. Kamu gak sanggup menggambarkan keindahan dunia yang kecil itu. Bagaimana mungkin aku sanggup menggambarkan akhlak Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam yang di dalam Al-Quran disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya akhlak kamu ini sangat agung, di atas seluruh keagungan. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau berada di atas semua akhlak yang agung, itu masih di atasnya lagi. Walaupun begitu, Imam Ali menyampaikan akhlak Nabi. Saya akan bacakan terjemahnya saja, atau saya baca karena indah juga dalam bahasa Arabnya. Imam Ali berkata, kana ajwadan nasi kaffan
wa ajra'an nasi sadra wa asdaqan nasi lahjatan wa awfahum dhimmatan wa alyanahum arikatan wa akramahum ashratan wa man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu fa'arafahu ahabbahu wa lam ara mithlahu qablahu wala ba'dahu. Ucapan Imam Ali itu memang mirip puisi. Dialah orang yang telapak tangannya paling dermawan. Dialah orang yang dadanya paling lapang. Dialah orang yang lidahnya paling benar. Dialah orang yang amanatnya paling setia. Dialah orang yang paling lembut perilakunya. Dialah orang yang paling mulia dalam pergaulannya. Wa man ra'ahu badihatan habah. Kalau ada orang berjumpa dengan Nabi untuk pertama kalinya, dia terpesona. Dia, ada bahasa Inggrisnya yang bagus, flabbergasted, terkesima. Jadi kalau orang berjumpa dengan Nabi, terkesima. Sampai ada orang berjumpa dengan Nabi, diberitahu dia Nabi, dia menggigil ketakutan. Kata Nabi menepuk-nepuk bahunya. Tenang aja, kata Nabi. Aku ini manusia biasa juga, suka makan daging dendeng, kata Nabi. Ya. Menceritakan bahwa aku tidak makan batu. Tidak usah takut, aku makan khadid, aku makan daging juga, katanya itu. Orang yang pertama kali melihatnya terkesima, habah. Jadi ada wibawa yang luar biasa. Waman khalatahu, tapi kalau sudah bergaul dengan Nabi, fa'arafahu, dan mengenal Nabi, ahabbahu, ia penuh cinta kepadanya. Aku belum pernah melihat orang seperti dia sebelumnya dan sesudahnya. Lam ara mithlah qablah wala ba'da. Kita sebenarnya tidak tahu akhlak Rasulullah kecuali melalui para sahabat Nabi yang mulia yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Yang saya bacakan ini hadis-hadis dari Jarir bin Abdullah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi dakhala ba'da buyutihi famtala al-bait. Yabdu annaha kanat walimatan aw ursan. Ka'annaha kanat walimatun aw arshun. Satu hari Nabi masuk di antara rumah-rumah Nabi. Waktu itu penuh rumah Nabi itu. Mungkin sedang ada walimah atau ada acara pengantin. Rumah Nabi itu penuh. Wa dakhala Jarir faqa'ada kharijal bait. Jarir itu datang dan dia duduk di luar rumah karena tidak kebagian tempat duduknya itu. Fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi. Nabi melihat dia. Fa akhadha thawbahu, lalu ia buka pakaian luarnya. Faroma bihi ilai, kemudian Nabi melemparkan kepadanya. Jadikan ini tikar tempat dudukmu. Pakaian Nabi yang mulia itu dilepaskan karena di luar tidak ada tikarnya. Di luar sebagaimana rumah orang Arab semesta, di luar itu tidak ada tikarnya. Nabi melemparkan pakaiannya. Fa'akhadahu Jarir. Jarir mengambil pakaian Nabi itu. Fawada'ahu ala wajhi wa qabbalahu. Lalu Jarir mengambil baju Nabi. Dia tidak berani menyimpan di bawah tubuhnya. Dia ambil baju Nabi itu. Faqabbalahu, dan dia ciumi dengan air mata yang berlinang-linang. Ia berkata, beginikah engkau memperlakukan sahabatmu ya Rasulullah? Itu cara Nabi memperlakukan sahabatnya. Kepada Salman, Nabi berpesan, ya Salman, ma min muslimin dakhala ala akhihil muslim fayulqi lahul wisada ikraman lahu illa ghafarallahu lahu. Orang-orang Arab itu sampai sekarang di rumahnya itu ada tempat bersandar. Bantal gede. Biasanya bantal itu juga sekaligus dipakai sebagai tempat duduk. Namanya wisada. Kalau ada seorang muslim bertamu kepada seorang muslim lainnya, kemudian ia melemparkan bantalan itu untuk tempat duduknya,
untuk memuliakan dia sebagai tamu, Allah akan ampuni segala kesalahannya. Jadi memberikan penghormatan kepada tamu, Allah ampuni segala kesalahan. Saya ingin Allah mengampuni kesalahan saya. Jadi kalau ada tamu-tamu saya sering tawari, mau dibuatkan kopi, biar saya bikinkan kopi sendiri. Ya. Tapi mereka tidak mengizinkan saya untuk diampuni Allah. Karena saya juga udah berpikir, banyak di antara mereka memang yang tidak suka kopi. Kalau yang kira-kira suka kopi, emang tidak saya tawarin. Memberikan penghormatan kepada tamu, itu mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada tamu datang ke rumahmu, kemudian dia pergi, dia tinggalkan rezeki kepada kamu dan dia bawa dosa-dosa kamu. Maksudnya dosa-dosanya diampuni karena kedatangannya dan rezekinya akan berlimpah datang kepadanya. Itu akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita sedang duduk di luar rumah, ya di padang pasir itu, al-hadid dengan do, al-hadid, pada sebuah tanah yang rendah, di lembah lah, tanah yang rendah, dan lagi makan beberapa butir kurma. Datanglah seorang perempuan Badui, ada perempuan dari kampung yang belum belajar adab, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berikan makananmu kepadaku, katanya. Lalu Nabi mengambil satu butir kurma untuk diberikan kepada perempuan itu. Kata dia, tidak, saya minta kurma fi fammika, saya minta kurma yang kau makan, yang sudah ada dalam mulutmu. Rasulullah dengan tersenyum. Nabi itu terkenal kalau di dalam hadis-hadis yang saya baca, bukan seperti ustadz-ustadz yang menakutkan. Nabi itu selalu tersenyum. Kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi dhahakan bassama. Nabi itu banyak tertawa dan banyak tersenyum. Tugas kita, saya sering berkata pada anak-anak Mutahari, menyebarkan senyuman sang Nabi. Karena Nabi itu tersenyum gitu. Pernah jubah Nabi itu ditarik sampai ada bekasnya di leher Nabi yang mulia. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, fa'adrib unuqah. Ya Rasulullah, itu saya ukul lehernya dengan pedang maksudnya. Nabi tersenyum aja. Tidak, kata Nabi. Dia minta atini malallahi indak, berikan harta Allah yang ada padamu. Dan Nabi memberikan jubahnya kepada orang yang memperlakukannya dengan kasar, sambil selalu tersungging senyum di mulutnya yang mulia. Oh, tadi perempuan itu akhirnya Nabi menyerahkan yang sudah dikunyah beliau, diserahkannya kepada perempuan itu. Dan kata periwayat hadis, perempuan itu asalnya orang yang omongannya selalu kasar, omongannya selalu galak lah. Istri saya menyebut contohnya seperti Juni dalam dunia, selalu berkata kotor, menyinggung perasaan. Setiap orang yang pernah bicara dengan dia tersinggung. Kepada Nabi aja dia memperlakukan begitu. Pada dalam Al-Quran disebutkan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Ya. Tapi perempuan itu dasar, kemudian Nabi berikan itu. Katanya, kata para sahabat yang meriwayatkan hadis ini, setelah itu, setelah dia mengunyah sisa kunyahan Nabi itu, tidak pernah keluar kata-kata kotor sedikit pun setelah itu. Sampai dia meninggal dunia, tidak pernah ada penyakit yang menimpa dirinya. Jadi sudah kata-kata kotornya hilang. Berkah kurma yang pernah dikunyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pedagang kurma di Mekah semuanya mengaku kurmanya itu kurma Nabi. Ini ajwa, ini kurma Nabi. Kata pedagang ambar, enggak, kurma Nabi ini ambar. Ada macam-macam kurma dan seluruh pedagang kurma mengatakan ini kurma Nabi, dan mungkin itu benar. Nabi memakan memang berbagai jenis kurma. Ini contoh ini menunjukkan bahwa
ada berkah emang yang datang bukan saja dari ajaran Nabi, tapi dari jasad Nabi yang mulia, dari ludah Nabi yang mulia. Kalau saudara tidak percaya dengan berkah itu, saudara tidak percaya kepada hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Ketika menjelang perang Khaybar dalam Sahih Bukhari, satu pasukan menyerang benteng Yahudi, benteng Khaybar itu. Tapi gagal, diusir. Ditunjuk lagi sahabat yang lain menyerang, itu gagal lagi, diusir lagi. Lalu pada hari yang kedua itu kata Rasulullah, besok akan aku berikan bendera ini kepada seseorang yang Allah dan Rasulnya mencintainya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah akan berikan kemenangan lewat tangannya. Al-Qarar, dia yang selalu menyerang dan tidak faror, tidak melarikan diri, dia yang selalu menyerbu dan tidak faror. Ini hadis ini diriwayatkan juga dari Umar bin Khattab di dalam Sahih Bukhari. Kata Umar, saya menunggu mudah-mudahan nama saya itu yang disebut. Jadi semua para sahabat menunggu pada siapa bendera itu akan diberikan. Lalu dia memanggil, ya Ali. Dan Ali datang sambil tertatih-tatih karena mata beliau itu kena penyakit mata, sakit mata. Lalu Nabi mengusapkan ludahnya. Sekali lagi baca dalam Sahihul Bukhari. Kalau yang tidak percaya berkah, baca Sahihul Bukhari. Entong sarena hadis jika nama ngartos, jeung moal kabujeng, itu aja Sahih Bukhari. Kitab yang kedua paling sahih setelah Al-Quran. Itu ada di situ. Kemudian Nabi usapkan fabasaqahu. Nabi mengusapkan ludahnya ke mata Imam Ali. Dan setelah itu Imam Ali bisa melihat baik pada waktu terang maupun gelap. Karena ludah beliau. Dan itu dipercayai oleh orang-orang Arab waktu itu. Jadi pada suatu hari Rasulullah SAW didekati oleh seorang perempuan. Dan perempuan itu pegang ini ujung baju Rasulullah. Ujung baju Rasul dipegang, tapi setelah itu dilepaskan lagi. Tidak ngomong apa-apa. Pada hari yang kedua dia menemui Rasulullah, pegang lagi ujungnya, ditariknya. Setelah itu dilepaskan. Nabi tidak ngomong kepadanya, Nabi tidak berkata kepadanya, dan dia juga tidak ngomong sama Nabi. Sampai hari yang ketiga, begitu juga. Nah hari keempat, dia datang lagi, pegang lagi ujung ini. Kemudian Nabi melepaskan satu sobekan dari bajunya dan diberikan kepadanya. Para sahabat bertanya kepada perempuan itu, kamu ini apaan? Udah 3 kali mendatangi Rasulullah, kamu tidak ngomong apa-apa, dan Rasulullah tidak berkata apa-apa kepadamu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Perempuan itu berkata, aku ini emang diutus oleh keluargaku. Ada keluargaku sakit, dan mereka meminta, ambillah satu sobekan dari baju Rasulullah. Linastafia, supaya kita menjadikannya sebagai obat bagi keluarga kita. Tapi begitu aku pegang baju Rasulullah, aku tidak sanggup berkata apa-apa. Apalagi setelah Rasulullah melihat aku dan melihat dia, hilang seluruh kata-kata. Pada hari yang keempat itu Rasulullah maklum kayaknya. Jadi beliau tanpa aku berkata apa-apa, Rasulullah memahami keperluanku. Itu ibu-ibu bisa baca, bapak-bapak bisa baca dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Saya pernah bercerita di sini tentang menyampaikan satu drama tentang Hujur bin Adi. Dia punya teman namanya Amr bin Al-Hamiq. Waktu kecil dia sering memberikan minum. Kalau Rasulullah minum itu, para sahabat berebutan meminta sisa air minum Rasulullah. Kalau Rasulullah berwudu, sekali lagi tengok dalam kitab Sahihul Bukhari, bab fadlul wudu, bab kelebihan air wudu. Jadi kalau ada orang berwudu, mereka yang
sisa air wudhu Rasulullah itu dipakai sebagai wudhu buat yang lain. Sehingga katanya dalam fikih Imam Bukhari, yang mustakmal, jadi kan itu air yang sudah dipakai itu disebut air mustakmal, boleh dipakai lagi untuk berwudu. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh mengambil bekas air wudu kecuali katanya air wudu Rasulullah, karena memang diceritakan Rasulullah dan para sahabat berebutan, dan kalau ada yang tidak kebagian air wudhu Rasulullah, mereka gosok-gosokkan tangannya kepada mereka yang sudah kebagian air wudhu Rasulullah. Sampai dalam Bukhari disebutkan kadu yaqtatiluna fi fadli ma'i wudu'ihi. Orang itu hampir-hampir berkelahi memperebutkan air wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang anak kecil, Al-Hamik dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain itu ada seorang Ansori suka membawa ini, kalau ada Rasulullah satu tempat dia bawa untuk orang tuanya, dia berikan itu minuman buat orang tuanya, mengambil berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang keberatanlah dengan berkah, jadi saya hentikan tentang keberkahan itu di sini. Tinggal kalau saya jadi guru, tugas bapak-bapak dan ibu, cobalah baca terjemah Bukhari tentang orang yang berlomba-lomba mengambil berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menutup ini dengan satu kisah bagaimana Rasulullah mengajarkan akhlak kepada para sahabatnya. Ada seorang tokoh besar di antara sahabat Nabi, pemimpin orang Ansor, namanya Sa'ad bin Mu'az al-Ansori. Dia memiliki posisi yang tinggi di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam perang Khandaq dia dikenai luka yang parah, muta'athirun bijirahih, jadi luka-luka yang parah. Nabi karena mulianya pernah mengangkat dia sebagai hakim untuk menghakimi orang Yahudi Bani Quraidah. Jadi Bani Quraidah Yahudi, yang dialah yang diutus bernegosiasi dengan Bani Quraidah. Kemudian dia menetapkan keputusan tentang Bani Quraidah dari mungkin fatwa dia, dari hukum dia tetapkan, dan Nabi memuji bahwa keputusannya itu memang keputusan yang bagus, keputusan yang hebat. Hakama bi hukmillah min fawqis samawati, kata Nabi. Anna Sa'dan hakama bi hukmillahi min fawqis samawati, bahwa Sa'ad berhukum dengan hukum Allah dari atas langit. Wa qad abbannahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi bi kalimatin balighatin, dan Nabi kemudian memuji dia dengan kalimah yang mulia. Innal arsya ihtazza li mauti Sa'ad. Sa'ad itu juga terkena tukang i'tikaf di masjid Nabi. Dia menghabiskan waktu i'tikaf di masjid Nabi. Dan ketika ia wafat karena syahid dalam perang Khandaq, kata Nabi, ihtazzal ars, aras berguncang karena kematian Sa'ad. Dan kata Nabi, washtaraka fi istashyihi tis'una alfa malak, dan untuk mengantarkan jenazahnya ada 90.000 para malaikat mengantarkan jenazahnya. Jadi ini bukan orang biasa, ini orang yang rajin beribadah, dia mujahid fi sabilillah, dia menguasai ilmu agama, dia memahami hukum-hukum Allah. Dan wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yamshi khalfa janazatihi hafiyan bighairi rida'in ya'khudhu ala yamini sarirah wa ala yasarihi al-ukhra. Dan itu Rasulullah mengantarkan jenazahnya dengan telanjang kaki dan tidak pakai serban untuk menghormati Sa'ad. Beliau memikul sebelah kanan kerandanya, sebelah kiri kerandanya, sampai kepada kuburan. Dan sampai di kuburan,
anzalahul qabra wa sawwa labanatihi binafsih. Rasulullah turun ke kuburannya dan itu bebatuannya beliau ratakan. Beliau ratakan batuan itu untuk menghormati kemuliaan manzilatahul azimah, untuk menghormati kedudukannya yang mulia. Lamma anzalahul qabra, ketika Rasulullah sudah di dalam kuburannya, Rasulullah berkata, laqad asobat sa'dan dhammatun wa dzalika lisu'in fi akhlaqihi ma'a ahlihi. Kata Rasulullah, tapi saat di alam kuburnya mengalami kesempitan karena ketika hidupnya ia memperlakukan istrinya dengan buruk. Itu dia mujahid fisabilillah, dia i'tikaf di Masjid Nabawi, tapi dalam kuburan Allah sempitkan kuburannya. Artinya amal-amalnya dihargai, tetapi dia harus bertanggung jawab karena dia memperlakukan istrinya dengan cara yang tidak baik. Ini Rasulullah sebenarnya lagi mengajarkan akhlak kepada semua suami untuk memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, hendaklah dia memperlakukan keluarganya dengan perlakuan yang sebaik-baiknya. Ma akrama nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak akan pernah memuliakan perempuan kecuali lelaki yang mulia, dan tidak pernah menghinakan perempuan kecuali lelaki yang hina juga. Itu Rasulullah mengajarkan, kalau sekarang disebutnya keluarga mawaddah dan sakinah. Saya tidak akan meneruskan nasihat untuk para ibu, karena ibu-ibu punya pengajian khusus setiap Jumat. Mungkin sudah kenyang di Pasihan, piwajang ke para ustadznya untuk memperlakukan suami dengan sebaik-baiknya. Tapi supaya adil, saya menutup dengan sebuah riwayat dari Nabi. Jadi ada orang datang dari jauh, mungkin dia dari Romawi atau dari Persia. Dia datang ke Madinah, sahabat Nabi. Tiba-tiba datang ke Madinah, langsung dia bersimpuh di kaki Nabi. Oleh Nabi diangkat, jangan begitu. Tapi ya Rasulullah, saya lihat di sana itu orang mencium kaki pemimpin mereka, raja mereka itu, mereka bersujud di kaki rajanya. Lalu kata Nabi, kalau aku mau memerintahkan orang bersujud kepada orang lagi, aku akan perintahkan semua istri untuk bersujud di kaki suaminya, karena banyaknya hak suami terhadap dirinya. Jadi untuk ibu-ibu cukuplah itu satu hadis saja, dan untuk bapak-bapak kenanglah Sa'ad bin Mu'az. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.